Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovia Nur Puspita dengan NIM C1C021101 dari kelas R12 Akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Perhitungan PPNBM atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Kita masuk ke perhitungan. Yang pertama ada perhitungan PPNBM masukan. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah ketika terjadi pembelian terhadap barang-barang yang memiliki kategori sebagai barang mewah. PPNBM yang dibayarkan oleh PKP saat membeli barang mewah menjadi pajak masukan bagi pembeli. Contohnya, PT Irsyadin Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Irsyadin Jaya menjual lemari pendingin ke toko Ahmad dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar 6 juta rupiah. Lalu berapakah nilai PPN dan PPNBM yang harus dipungut dan dibayarkan PT Irsyadin Jaya kepada pemerintah? Kita lihat perhitungannya. PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. PPN-nya kan 10%. Terus dikali 30 karena 30 unit, terus dikali 6 juta. Kita lihat terus artinya PPN sama dengan 10% dikali 108 juta, yaitu 10.800.000. Artinya total pajak yang harus dibayarkan PT Irsyadin Jaya yaitu sebesar 10.800.000. Kita masuk perhitungan PPNBM keluaran. PPNBM merupakan pungutan tambahan. PPNBM hanya dipungut satu kali pada saat impor barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah atau BKP atas barang yang tergolong mewah atau atas BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan. PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Kita masuk ke soal. Pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPNBM dengan tarif 20%. Hitunglah PPNBM-nya. Perhitungan PPN dan PPNBM yang tergolong mewah tersebut adalah dasar pengenaan pajaknya yaitu 5 juta tadi. Terus PPN-nya 10% dikali dengan 5 juta yaitu dapat hasilnya 500.000. Kalau PPNBM-nya 20% dikali 5 juta yaitu hasilnya 1 juta rupiah. Kita masuk ke perhitungan yang ketiga yaitu pengkreditan PPNBM. PPN bisa dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dari pajak keluaran. Namun PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPNBM lainnya atau PPN. Kita masuk ke soal. PKPD menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPNBM sebesar 35%. Oleh karena itu, PPNBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan. Maka PPNBM sebesar 1 juta dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKPD atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKPD menjadi BKP yang dihasilkannya. Hitunglah pengkreditannya. Perhitungannya yaitu dasar pengenaannya 50 juta, PPN-nya 10% dikali dengan 50 juta yaitu hasilnya 5 juta rupiah. Terus PPNBM-nya 35% dikali dengan 50 juta yaitu hasilnya 17.500.000. PPN sebesar 500.000 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKPD dan PPN sebesar 5 juta rupiah merupakan pajak keluaran bagi PKPD. Sedangkan PPNBM sebesar 1 juta tidak dapat dikreditkan. Begitupun dengan PPNBM sebesar 17.500.000 tidak dapat dikreditkan oleh PKPX. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.